Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuja, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, serta rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuja, pada kesempatan hari ini, hari Senin sahabatku, dalam masa pekan suci ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merefleksikan bersama, merenungkan bersama sahabatku, dari Injil Yohanes, bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh ruang rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuja, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita diajak Tuhan berefleksi, merenungkan sahabatku. Tentu setiap orang pasti memiliki teman, tetapi tidak semua orang memiliki sahabat-sahabatku. Teman bisa silih berganti seiring dengan cara kita berteman dan bergaul sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, ada begitu banyak pribadi yang memandang bahwa teman
ada yang mendukung, tetapi juga tidak sedikit yang membenci. Sahabatku, itulah situasi saat Yesus di Betania. Saat Marta melayani Yesus dengan makanan dan Maria membasuh kakinya dengan minyak narwastu murni, ternyata tidak semua bahagia, sahabatku. Kita tahu Yudas menganggap apa yang dilakukan Maria membuang-buang uang, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, para imam juga tidak senang dengan kebangkitan Lazarus karena membuat Yesus semakin terkenal, sehingga mereka ingin melenyapkannya dengan tuduhan ajarannya menyesatkan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, mari kita lihat lagi kisah Nabi Yesaya, sahabatku. Yesaya yang jauh hidup sebelum Yesus menubuatkan bahwa para imam akan menolak bahwa kehadiran Yesus yang di mata mereka mengganggu kenyamanan mereka sebagai orang terpandang dan terhormat, sahabatku. Sahabatku, akan tetapi Bapa menjunjung tinggi Yesus dan Roh Tuhan ada padanya, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk menegakkan keadilan. Lalu, siapakah kita kemudian yang menolak Dia? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mudah untuk mengikuti Dia, asalkan kita tidak menggunakan cara lama, tetapi cara hidup baru menurut ajarannya, sahabatku. Tentu kita bisa berteman dengan Yesus. Sahabatku, kita lihat penggalan dalam Yohanes 12 ayat 8 dikatakan di sana, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sahabatku yang dikasihi Kristus, pertanyaannya, sahabatku, beranikah kita bersahabat dengan Yesus? Selalu, every time, every day, every moment. Beranikah, sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, tuntunlah kami untuk bersahabat dan tinggal bersama-Mu di dalam perziarahan hidup kami di dunia ini, ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, merefleksikan sahabatku. Sahabatku, mari bersahabat dengan Yesus setiap hari, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh pengharapan. Yang gelap diberikan terang,
yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.